Bagaimana orang-orang non-muslim ini, mereka untuk memerangi kaum muslimin, bukan hanya sekedar dengan pedangnya. Sering kita dengar dulu ada perang salib, segala macam. Itu bukan cuma itu. Tapi bagaimana mereka masuk ke dalam kaum muslimin untuk memerangi mereka, agar mengubah agama mereka yang sudah dijadikan sebagai tradisi. Karena kita orang Islam, menjadikan Islam sebagai tradisi kita, bukan tradisi yang kita Islamkan. Sehingga semua muslim dan muslimah punya standarisasi peraturan dalam hidup mereka. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala hal gitu. Maka ini diubah sama mereka. Bermula dari pakaian, bermula dari pergaulan. Kenapa kita tidak tampil dengan ciri khas kita? Kenapa Anda ambil yang terburuk dari agama lain? Mereka narkotika, mabuk-mabukan itu buruk di pandangan mata mereka, di agama mereka. Kenapa Anda nukil itu ke dari kehidupan Anda? Kenapa Anda lakukan itu? Kenapa harus sesuatu yang buruk, teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita melanjutkan seperti biasa di hari Kamis siang pukul 13.00 sampai 14.00 insyaAllah pada buku kita Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan wanita yang taat kepada Allah, Rasulnya, dan juga suaminya. Dan sudah kita titik beratkan, ini adalah inti daripada kebahagiaan setiap muslimah. Bagaimana dia mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jal, lalu dia patuh terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan, juga patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang membawa syariat Allah kepada seluruh umat manusia ini, mengikuti perintah beliau dan meninggalkan larangannya, dan kemudian juga taat pada suami karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk itu. Jadi tidak lagi melihat figuritas suami, tetapi lebih melihat kepada perintah Allah pada suami tersebut. Dan kita akan masuk insya Allah pada siang ini, semoga Allah berkahi, tentang harapan dan cita-cita yang diharapkan oleh penulis tentunya. Ya. Karena penulis ini menulis banyak bab-bab tentang bagaimana wanita muslimah masuk ke dalam surga, maka beliau ingin menitip pesan tentang harapan dan cita-citanya. Jadi kalau yang bertanya apa yang dimaksud dengan judul kita, maka ini adalah yang dimaksud harapan dan cita-cita si penulis. Kita akan coba bacakan dan bedah insya Allah apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua, terutama kepada kaum muslimat. Beliau mengatakan, saudariku muslimah. Dan ini berarti kita memang dianjurkan untuk membaca atau memanggil setiap muslim sebagai saudara. Kalau laki-laki saudara muslim, kalau perempuan saudari muslimah. Dan ini kalimat yang sangat baik untuk digunakan dalam menyampaikan wasiat dan nasihat. Beliau mengatakan, kami berharap saudari sudi menutup aurat secara umum. Ini wasiat beliau, harapan beliau. Kami berharap sekali Anda tidak lagi punya pilihan lain dalam menutup aurat. Karena memang dalam menutup aurat ini banyak sekali maslahatnya. Buat Anda pribadi karena Anda patuh kepada Allah. Juga buat kaum muslimin laki-laki yang lain. Ya, kaum muslimin laki-laki yang mungkin bisa tergoda dengan indahnya rambut Anda. Ya, dengan putihnya kulit Anda dan seterusnya. Anda selamatkan mereka dari fitnah-fitnah yang bisa bermudarat terhadap keimanan mereka, terhadap keislaman mereka. Ya. Beliau mengatakan, kami berharap saudari sudi menutup aurat secara umum seperti yang diperintahkan Allah kepada saudari. Jadi bukan karena tradisi, bukan karena perintah orang tua. Enggak, memang karena sesuai apa yang Allah perintahkan. Ya. Dan itu, kata beliau, saat berada di rumah. Di rumah maksudnya pada saat ada laki-laki yang bukan mahram, ya. Seperti banyak di antara muslimat yang punya supir misalnya, ya, atau mungkin ada orang pembantu rumah tangga, PRT, tapi memang dari kaum laki-laki. Ada sebagian rumah seperti itu ya. Ada pembantu perempuan, ada pembantu laki-laki, mungkin yang sering disuruh belanja ke pasar dan seterusnya, ini biasanya kaum laki-laki. Ini yang di sebagian rumah ada terjadi seperti itu ya. Maka beliau maksudkan saat berada di rumah menggunakan hijab sesuai apa yang Allah perintahkan. Supaya jangan keluar rumah saja, tapi dalam rumah pun pakai gitu ya. Jalan-jalan,
Anda jalan keluar, Anda tutup aurat Anda. Pasar-pasar, pesta-pesta, kendaraan umum, pesawat, dan di berbagai sarana transportasi lainnya. Atau juga di kantor-kantor. Jadi di semua keadaan ini, semua tempat ini Anda tutup aurat Anda. Ya. Kemudian beliau mengatakan, bukankah saudari telah mengetahui ancaman Allah Azza wa Jal? Ancaman Allah yang maha kuasa, maha mulia terhadap wanita yang membuka auratnya di hadapan lelaki non-mahram atau lelaki yang bukan keluarganya. Sudah kita jelaskan itu ya. Hadisnya yang dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat, kata Nabi SAW di masa hidup beliau. Yang pertama adalah sosok pengawal-pengawal yang membawa cambuk-cambuk dari ekor sapi yang ya mencambuk orang-orang secara zalim. Dan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Ya. Kemudian mereka condong dan mencondongkan, maksudnya condong untuk menggoda laki-laki, dan akhirnya laki-laki pada tergoda dengan dia. Rambut mereka seperti punuk unta yang sengaja diblow ke atas, yang dimodel ke kanan ke kiri, diuraikan sana, uraikan sini untuk menjadi penggoda, gitu ya. Mereka tidak akan mencium bau surga. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Ya. Jadi ini ada ancaman yang sangat tegas. Ini sudah pernah kita bahas hadisnya. Lalu beliau mengatakan, bukankah saudari juga sudah mengetahui pakaian yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla kepada saudari? Adapun kebanyakan pakaian yang dicari kaum wanita di masa sekarang justru tidak dibolehkan. Artinya bukankah Anda sebagai seorang muslimah sudah harus tahu mana pakaian yang boleh, mana pakaian tidak boleh dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berikan perumpamaan, kalau seandainya ada seorang wanita kafirah, Nasraniyah, Yahudiyah, apa saja agamanya, Hindu, Buddha. Kemudian kita berikan kepada mereka busana muslimah, gamis, abaya, ya. Lalu kemudian jilbabnya juga diberikan, lalu dia pakai. Dia hanya berdiri saja, anggap 5 menit. Kemudian lewat wanita kafirah yang lain. Tidak usah bicara muslimah. Begitu juga dengan muslimah kalau lewat. Lalu kita tanya, tunjuk orang yang tadi pakai jilbab yang bukan muslim itu. Itu agama apa? Kira-kira apa jawaban mereka? Muslimah. Agama Islam. Kenapa? Karena ada ciri khas pakaian kita. Ada ciri khas pakaian kita. Dan memang sudah seperti itu. Memang kita harus tampil berbeda. Kita punya pakaian tersendiri. Terutama muslimah. Punya pakaian khas sendiri. Tertutup auratnya. Terjaga kehormatannya. Ya. Dan ini sudah pernah kami ceritakan. Dan saya ingatkan kembali. Bagaimana ada seorang anak muda di Inggris dulu mau masuk Islam. Nah, dia diajak oleh temannya seorang muslim untuk masuk Islam di tangan seorang syekh dari Saudi, datang kebetulan ngisi pengajian di salah satu masjid di sana. Kemudian setelah selesai pengajian, kesempatan bertanya, kata anak muda yang muslim dari Inggris ini, Syekh, ini teman saya mau masuk Islam, tapi dia punya pertanyaan yang butuh dijawab dulu gitu. Kata syekhnya, silakan tanyakan. Lalu laki-laki non-muslim itu menanyakan 2 hal yang akhirnya membuat dia syahadat setelah itu ya. Dia mengatakan, kenapa Syekh, ya, wanita kalian muslim tidak salaman sama semua orang? Kenapa tidak seperti wanita kami, bebas bersalaman dengan siapa saja? Baik, satu. Yang kedua, dia mengatakan, yang saya ingin tanyakan adalah, kenapa wanita kalian harus tutup aurat? Kenapa harus berhijab? Kenapa tidak ya seperti wanita kami? Mereka bebas pakai pakaian yang mana saja yang mereka suka. Mau menyerupai laki-laki, kamu enggak, terbuka, tertutup, terserah. Kata syekhnya, kamu sudah selesai? Dia bilang, iya sudah. Apa kata syekhnya? Dia mengatakan, kalau jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah, saya ingin tanya, siapa yang berkuasa di negaramu ini? Dia bilang, Ratu Elizabeth. Lalu kata syekhnya, apa kamu bisa salaman dengan Elizabeth? Maka dia mengatakan tidak bisa. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, karena dia seorang ratu. Tidak semuanya orang boleh salaman dengan ratu. Kata syekhnya, demikianlah semua muslimah. Tidak terkecuali mereka seperti ratu. Tidak sembarangan orang bisa salaman dengan dia. Terjawab yang pertama. Yang kedua, syekhnya mengeluarkan 2 buah permen dari kantongnya. Satu terbungkus, satu terbuka bungkusnya. Lalu kemudian syekhnya berkata, kira-kira kalau saya suruh milih kamu permen ini, yang mana kamu pilih?
Kata anak muda tersebut, saya akan pilih yang tertutup, yang masih terbungkus. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang karena lebih bersih, lebih higienis, lebih steril dibandingkan dengan yang sudah dibuka, apalagi digeletakin di lantai. Kata syekhnya, begitulah setiap wanita muslimah. Mereka menutup aurat mereka, yang boleh membukanya hanya suaminya saja. Ini jawaban yang sangat tepat. Bahkan subhanallah saya tambahkan ya, sudah selesai kisah tadi, bahwa setiap muslimah, teman-teman sekalian, itu tidak bisa ya, dilihat lagi auratnya, bahkan oleh ayah kandungnya, saudara kandungnya, kalau setelah mereka dewasa. Setelah mereka balik, sudah nggak bisa lagi. Yang boleh hanya suaminya saja. Satu orang itu saja. Dan tidak ada poliandri dalam Islam. Nggak boleh dua suami, satu laki-laki saja. Jadi betul-betul dia sangat terjaga muslimah itu. Oleh karena itu di sini beliau menyinggung masalah itu. Bukankah saudariku sudah mengetahui pakaian yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudari? Tanda tanya. Adapun kebanyakan pakaian yang dicari kaum wanita di masa sekarang justru tidak dibolehkan. Maksudnya dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu beliau mengatakan sudah menjadi kewajiban para wali untuk mewajibkan kaum wanita agar merasa malu dan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Dan ini poin penting. Bermula dari masih kecil. Saya ulangi lagi. Bagi anda yang Allah amanahkan kepada anda anak perempuan belum balik, masih kecil, biasakan mereka tertutup auratnya. Jangan pernah izinkan anak perempuan anda keluar rumah kecuali sudah berjilbab. Biasakan dari kecil. Ya. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa gitu. Yang tidak bisa dianggap remeh oleh setiap orang. Karena saya punya banyak pengalaman pribadi yang saya pernah jelaskan kepada salah satu kerabat kami dulu. Dia punya anak perempuan kecil. Dari kecil pada saat saya ke rumahnya, anak kecil itu datang salaman gitu. Maka saya ingatkan, kenapa anak ini gak dipakai jilbab? Oh kesian masih kecil, nanti aja. Mulai SD, gak mau dipakaikan juga. Oh kesian masih kecil, SMP, masih kecil, mungkin nanti sudah SMA. Subhanallah, anak itu masuk SMA atau sudah balik lah ya. Sudah gak mau pakai jilbab, karena dia sudah punya teman, dia sudah punya pengaruh dari luar. Sampai kuliah, sampai selesai kuliah pun, sampai menikah pun tidak berhijab. Dan akhirnya karena desakan orang tua, dia terpaksa pakai hijab. Dan hijab pun itu karena terpaksa. Artinya dia hanya pakai di waktu tertentu saja. Hanya seperti sebuah model keluar, pakai jilbab. Kalau sempat, kalau nggak sempat buka. Kalau foto, kalau kumpul sama teman-teman, kerabat, ipar, yang juga bukan mahram, tetap aja nggak usah pakai. Nah ini poin yang akhirnya bekasnya, efeknya dari waktu kecil dibiarkan. Apapun yang Anda tanamkan di masa kecil anak-anak itu, maka itu yang akan dibawa sama mereka sampai besar. Kalau Anda sudah biasakan mereka tutup aurat, mereka sholat 5 waktu, mereka baca dan menghafal Al-Quran, mereka biasa mendengarkan sejarah Nabi SAW, mereka biasa mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka akan terbiasa dengan itu. Kalau tidak, maka akan terbiasa dengan alam yang lain. Dan pasti teman-teman sekalian tidak ada lagi di muka bumi ini jalan kecuali dua. Jalan Allah Azza wa Jalla, jalan Allah Sang Pencipta. Dan ini disampaikan oleh putusan Allah para nabi dan rasul, dilanjutkan oleh para ulama dan dai. Anda kalau ke jalan itu, maka pastikan Anda akan dipandu ke jalan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta satu-satunya. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ujung-ujungnya surga. Dan ini jalan yang benar. Jalan yang kedua tidak ada jalan yang ketiga. Dan ini jalan yang salah yang kedua ini. Ya. Yaitu jalannya syaitan, iblis. Yang Allah sudah mengatakan, aduun lakum fattakhidu aduwa. Musuh kalian jadikan mereka. Jadikan dia sebagai musuhmu. Musuh berarti dilawan terus. Tidak ada negosiasi sama syaitan, sama iblis. Nggak ada saatnya berdamai. Nggak ada berdamai, berteman, nggak ada. Musuh abadi selamanya. Dia memusuhi kakek kita manusia pertama Adam dan nenek kita Hawa alaihi wassalatu wassalam, sampai seluruh anak keturunan juga dimusuhi sama dia. Abadi. Sampai Allah vonis dia masuk ke neraka iblis itu. Ini jalannya dia. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Itu juru bicaranya. Anda kalau ke sana dipandu ke jalan iblis. Ujungnya neraka. Nggak ada jalan yang ketiga. Yang pertama benar, yang kedua salah. Sudah selesai. Jadi kalau Anda tidak menggunakan busana muslim yang Allah perintahkan, berarti Anda akan menggunakan pakaian yang diperintahkan oleh syaitan. Nggak ada yang lain. Terbuka auratnya.
Berarti semua rentetannya di situ selain dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang syaitan programkan terbuka aurat Anda akan terkena. Pasti. Apalagi dengan berkembangnya medsos sekarang, ya. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, apa semuanya. Ini sudah luar biasa gitu. Sudah makin memvulgarkan penampilan-penampilan mereka. Tadinya mereka masih tertutup di sekitar lokasinya, sekarang bisa terpublikasi bahkan ya sampai ke internasional. Berapa banyak dosa yang dipanen dari wanita seperti ini. Karena setiap orang yang lihat auratnya dia akan berdosa. Ya. Di sini beliau mengatakan sudah menjadi kewajiban para wali, ayah dan ibu, untuk mewajibkan kaum wanita agar mereka malu dan mengenakan pakaian yang menutup aurat mereka. Supaya para walinya selamat dari hisab hari kiamat dan juga diselamatkan anaknya tadi. Seluruh pakaiannya harus diteliti. Jenis-jenis pakaian. Kecuali di rumah lain dia pakai di rumah tidak ada masalah. Ya. Apalagi sama suaminya. Tapi umumnya yang dipakai adalah tutup aurat. Walaupun dalam rumah kalau ada tadi yang bukan mahram atau keluar rumah secara umum. Kata beliau karena seorang wali, terutama ayah di sini, bertanggung jawab dan memang ditugaskan menjaga dan memelihara kaum wanitanya. Istrinya, ibunya, tantenya, anaknya, saudarinya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pelindung, pendidik, pengatur, itu kaum laki-laki. Di sini masuk ayah kepada anak-anaknya, anak untuk ibu, tante, saudara untuk saudarinya, suami untuk istrinya. Semuanya masuk ke dalamnya. Ya. Ini semua pertanggungjawaban yang sangat berat di sisi Allah SWT pada hari kiamat kalau dibiarkan. Dan Allah memerintahkan agar kita menyelamatkan diri kita dan mereka semua dari api neraka. Agar jangan terjerumus pada pelanggaran-pelanggaran ini. Dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Al-ayat. Hai orang beriman, selamatkan dirimu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bermula dari masalah bahasan hijab dan masuk kepada bahasan-bahasan yang lainnya. Tapi masalah hijab ini masalah yang besar sekali, bukan masalah kecil. Masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Selalu berikan pakaian yang tertutup. Ya. Biasakan mereka pakai pakaian tertutup. Kecuali untuk tidur. Tidur pun biasanya bagusnya kalaupun piyama dengan panjang. Ya. Sesekali mungkin Anda izinkan menggunakan baju pendek. Ya. Mungkin baju dengan pendek. Ya. Tapi kalau celana usahakan selalu lebih baik, lebih panjang, lebih baik. Gitu. Ya. Sehingga mereka terbiasa dengan itu. Biasanya subhanallah para muslimah ini kalau sudah dibiasakan oleh walinya atau orang di sekitarnya dengan hijab dia punya rasa malu tersendiri. Sampai-sampai pada tingkat kalau seandainya ada orang yang masuk nyelonong ke rumahnya lalu kemudian melihat dia tidak tutup auratnya, dia merasa malu sekali, risih. Wajahnya mungkin memerah, dia lari ke dalam kamar, mungkin dia marah. Itu ciri orang yang memang tutup aurat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tutup aurat hanya karena desakan, lingkungan, keadaan, maka pastikan mereka akan ya, begitu saja. Mereka akan begitu saja. Artinya tidak ada masalah dilihat orang atau tidak dilihat orang, bagi dia hal yang biasa gitu. Ya. Ini sering kali terjadi. Di Indonesia ini sering kali terjadi gitu. Di rumah mereka nggak pakai hijab, pakai celana pendek, pakai baju tidur, sepupu datang, ya. Sepupunya bukan mahramnya, gitu kan? Atau suami tantenya, itu kan bukan mahram dia, ya. Ipar, bukan mahram semua ini. Sampai kata Nabi SAW, kalau dua orang laki-laki dan perempuan bersama, yang ketiganya adalah syaitan, yang ketiganya adalah syaitan, ya. Maka seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Jangan berlebihan masalah ini. Dan bagi anda, wahai muslim yang menganggap bahwa saya kalau berhijab saya akan jelek. Ini bisikan syaitan.
jalan kesesatan itu tidak benar sama sekali. Berapa banyak muslimah yang justru anggun, ya, menjadi berwibawa, dihormati oleh kaum laki-laki, justru dengan hijab. Saya pernah sampaikan di beberapa cuplikan ceramah yang lain ya. Tapi saya tiba-tiba teringat ada seorang sahabat ayah saya. Sudah meninggal rahimahullah. Beliau cerita, beliau mengatakan ada satu temannya. Dia temuin, hanya berteman orang asli dari negeri Arab ya. Maroko atau Jazair salah satunya. Itu jadi warga negara Perancis. Dia datang ke Indonesia lalu dia bilang saya ingin menyumbang untuk kaum muslimin gitu. Tapi saya ingin masuk ke daerah-daerah pedalaman yang mungkin belum banyak tersentuh oleh para donatur ya. Maka teman ayah saya ini membawa dia di daerah Bogor sebenarnya, di beberapa kecamatan kecil masuk ke dalam. Saya tidak disebutkan lokasi tepatnya di mana, tapi dia ceritakan, dia bilang saya ada satu masjid kecil, ada imamnya, teman ayah saya ini kenal. Dia bilang saya ajak orang ini ketemu, karena dia seorang pengusaha, dia punya uang, dia ingin sumbangkan untuk muslimin. Setelah ngobrol-ngobrol sama imam, sementara ngobrol gitu, tiba-tiba ada lewat seorang wanita yang menggunakan cadar. Dia lihat di Jakarta aja jarang orang pakai cadar. Apalagi ini di pedalaman, ini luar biasa nih. Kemudian dia tanya, ini laki-laki ini tahu, orang kalau pakai cadar tuh berarti sudah wanita yang coba lebih menyempurnakan hijabnya gitu. Dia tanya imam itu, ini siapa perempuan? Kata imam tersebut, ini wanita yang terbaik di kampung kami. Paling menjaga, tidak sembarangan matanya jelalatan, tidak sembarangan bergaul bebas. Dan dia diolok-olok oleh anak-anak muda di kampung ini. Kata orang itu, olok-oloknya apa? Mereka bilang, dengan pakaian hijab seperti itu siapa yang mau menikah sama kamu? Kami aja tidak ada yang mau, kata anak laki-laki di situ. Maka spontan si laki-laki ini mengatakan, bawa saya ke rumahnya, saya akan melamar anak perempuan itu. Maka mereka datang ke rumahnya, kemudian melihat dan melamar, dan setelah itu menikah dibawa ke Perancis. Allah datangkan jodohnya orang soleh dari luar negeri. Kalau orang lokal tidak ada yang mau. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya kalau pakai hijab mungkin susah jodoh saya. Tidak ada yang suka sama saya. Saya akan harus memperlihatkan rambut. Ini semua waswas syaitan. Gak benar sama sekali. Itu gangguan syaitan yang tidak boleh anda ikutin. Sama sekali. Yang anda harus ikutin justru perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin teman-teman sekalian. Kalau anda tutup aurat anda, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anda dari segala mudarat. Terutama gangguan lawan jenis ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ini sudah pernah kita bacakan di masalah hijab kemarin ya. Dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama hijab adalah agar mereka tidak diganggu. Anda kalau jarang berhijab, tidak mungkin sama sekali ya diganggu oleh orang. Apalagi kalau anda pakai jilbab besar. Gangguannya itu maksudnya sampai ingin mengajak supaya na'udzubillah berzina atau diperkosa gitu. Orang juga berpikir, ini cantik atau enggak gitu. Apalagi kalau pakai cadar tutup wajahnya. Orang berpikir berapa kali gitu. Tapi kalau anda pakai pakaian seksi, memperlihatkan paha, memperlihatkan leher, memperlihatkan pundak, rambutnya dengan indahnya. Bagaimana caranya anda menganggap anda tidak akan diganggu oleh orang lain? Tidak mungkin sama sekali. Orang yang paling baik akan minimal mengajak anda berzina. Orang yang buruk akan memerkosa anda. Karena dia pikir anda tidak mungkin mau diajak untuk berhubungan gitu. Nah itu. Maka Allah SWT mengingatkan di sini. Selamatkan dirimu. Dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian beliau mengangkat sabda Nabi SAW. Peringatan untuk para wali. Ya, agar berhati-hati. Jangan menganggap remeh masalah ini. Yaitu sabda beliau SAW. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Wahuwa mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Ya. Wa kadzalika al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyyatiha. Seorang laki-laki menjadi pengembala, pengembala atau pemimpin di sini tepatnya. Biasanya digunakan kata ra'in ini untuk pengembala domba karena dia yang memimpin, dia yang mengatur dombanya kemana-mana. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang berada dalam kepemimpinannya. Istri dan anak-anaknya. Demikian pula seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya. Setiap jengkal rumah suami, tanggung jawab anda. Setiap jengkalnya. Benda-benda semua dari situ, tanggung jawab anda wahai muslim. Hati-hati. Allah akan tanya. Kemana sendok ini, kemana gelas itu.
Kenapa ini rusak, kenapa ini nggak rusak. Kalau ada sesuatu yang Anda lakukan kesalahan, bahasakan sama suami. Maaf ya, tadi ada gelas yang pecah, nanti ada begini, ada begitu. Jelaskan supaya dihalalkan gitu. Bertanggung jawab di rumah suaminya. Dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang berada dalam kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Riwayat lain mengatakan, dan anak-anak suaminya. Jadi anak-anak ibu di rumah itu adalah anak-anak suami. Bukan anak-anak ibu sendiri. Sudah pernah saya luruskan ya. Ada sebagian muslim yang mengatakan, yang penting anak-anakku. Oh enggak, yang penting suamimu, hai muslim. Anak-anak itu disuruh bakti pada Anda. Anda disuruh bakti sama suami. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi. Lalu beliau mengatakan, wahai kaum muslimin sekalian. Ini harapan dan cita-citanya. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan cegahlah wanita-wanita kalian dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bertakwa artinya tunduk dan patuh. Taulah Allah akan hisab Anda dan Allah akan tanya itu. Wajibkan mereka berhijab. Karena wanita itu adalah aurat pada segala sisi tubuhnya. Memuliakan aurat adalah dengan menutupinya. Itu berarti menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang wanita. Banyak orang bercermin dengan negara barat. Orang non-muslim, kaum Nasrani, kaum Yahudi. Apakah Anda sudah tahu teman-teman sekalian? Di agama mereka pun, orang-orang yang coba mendekatkan diri pada agama. Kalau kita mungkin orang-orang yang fanatik dengan agama. Anda lihat para biarawati bagaimana? Berhijab, bahkan hijabnya besar. Jilbabnya besar. Jubahnya besar. Laki-lakinya, para rahib-rahibnya. Mereka menggunakan baju seperti gamis. Ya, menutup aurat mereka. Menjaga pandangan mereka. Di agama mereka aja seperti itu. Ya. Jadi orang-orang yang terbuka auratnya di pantai tidak berpakaian atau pakai pakaian dalam saja, apalagi sampai mengangkat cuplikan-cuplikan, semoga Allah hilangkan dari tengah-tengah kaum muslimin karena itu mengganggu gitu kan generasi muda Islam. Maka itu adalah orang-orang yang melanggar dalam agama mereka sebenarnya. Kenapa Anda contohin orang yang melanggar? Mencontohi saja orang yang agamis yang mereka tidak dianjurkan. Apalagi mencontohi orang yang maksiat di antara mereka. Kita mencontohi dalam sesama muslim saja. Dan juga mencontohi orang-orang yang soleh dan soleha. Tidak boleh kita contohi orang-orang ahli maksiat dari kaum muslimin. Kenapa Anda contohi ahli maksiatnya agama lain? Ya. Jadi perempuan pakai rok pendek, perempuan tidak pakai jilbab. Itu dalam agama Nasrani pun Anda lihat. Biarawatinya tidak ada yang seperti itu. Yang dekat dengan agama itu biarawati itu. Kenapa mereka berhijab? Dan aneh sekali kalau ada biarawati membuka jilbabnya atau punya bergaulan bebas sama seorang laki-laki, itu disorotin sama mereka. Nah itu sebenarnya, itu kebaikan dalam agama mereka. Kalau orang mau contoh, harus kan contoh itu. Tapi ini enggak, Anda bukan contoh itu. Mencontoh yang benar saja di antara mereka itu tidak perlu. Karena agama kita sudah ajarkan kita mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi Anda mencontoh orang yang salah di antara mereka, saudaraku. Jadi jangan terpengaruh dengan pakaian-pakaian mereka. Anda nukil semuanya dengan menganggap ini adalah modern. Ini nggak benar. Ada sebuah materi yang dipelajari di kampus-kampus Islam. Kalau memang mereka belajar materi ini, dan kami dulu pernah belajar, namanya Ghazul Fikr. Perang budaya. Bagaimana orang-orang non-muslim ini, mereka untuk memerangi kaum muslimin, bukan hanya sekedar dengan pedang. Ya. Sering kita dengar dulu ada perang salib, segala macam. Itu bukan cuma itu. Tapi bagaimana mereka masuk ke dalam kaum muslimin untuk memerangi mereka agar mengubah agama mereka yang sudah dijadikan sebagai tradisi. Karena kita orang Islam menjadikan Islam sebagai tradisi kita, bukan tradisi yang kita Islamkan. Sehingga semua muslim dan muslimah punya standarisasi ya hukum, peraturan dalam hidup mereka. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala hal gitu. Ya. Maka ini diubah sama mereka. Bermula dari pakaian, bermula dari pergaulan. Bahkan kita temukan di Indonesia pun ada. Mungkin kalau kita lihat KTP-nya laki-laki itu bernama Muhammad. Mungkin ya perempuannya bernama Siti Aisyah atau Aisyah misalnya. Nama-nama yang mulia. Tapi kita temukan tidak berhijab. Kehidupannya di diskotik, mabuk-mabukan, obat-obatan. Mana muslimnya ini? Kenapa kita tidak tampil dengan ciri khas kita? Kenapa Anda ambil yang terburuk dari agama lain? Mereka narkotika, mabuk-mabukan itu buruk di pandangan mata mereka, di agama mereka. Kenapa Anda nukil itu ke dari kehidupan Anda? Apakah orang minum jahe dan susu tidak nikmat?
Nikmat teman-teman sekalian. Lalu kenapa harus khamr? Kenapa harus narkotika? Sudah dijelaskan oleh para ilmuwan itu buruk untuk kesehatan. Allah pun permalukan para pelaku-pelakunya itu. Kenapa Anda pilih itu? Kenapa Anda nggak pilih yang halal dan jelas? Minum-minum yang sehat, makan makanan yang sehat, berpenampilan yang berapi, yang tertutup aurat, yang juga Anda terlihat di bawahnya. Kenapa Anda lakukan itu? Kenapa harus sesuatu yang buruk, teman-teman sekalian? Saudaraku seiman, bagi Anda yang pegang buku ini, Anda bisa lihat di bagian belakang sekali, di cover buku ini. Yaitu beliau mengatakan kaum wanita menjadi salah satu fitnah terbesar bagi umat ini pada saat mereka melanggar agama. Kalau kaum wanita bisa menjaga jati dirinya sebagai seorang muslimah yang menutup aurat, yang melazimi atau tinggal di rumahnya, keluar dalam keadaan darurat saja, maka 90% permasalahan umatnya bisa selesai. Di tangan mereka akan lahir kader-kader umat, pemimpin umat yang terbaik. Lahir dari tangan wanita muslimah yang baik, yang salihah. Akan keluar para hafadz Quran, akan keluar para imam-imam masjid, akan keluar para ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang salih. Beliau mengatakan, kaum wanita menjadi salah satu fitnah terbesar bagi umat ini. Itu terjadi jika tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah diacuhkan. Aturan ilahi dilecehkan. Tak penting, gak usahlah. Ngapain bahas-bahas hijab? Ngapain bahas-bahas sholat? Ketinggalan zaman. Sekarang kita bahas diskotik, bar, karaoke, lagu terbaru, ini dan itu. Hari ini, kata beliau, ketika dunia menyebut dirinya modern, ternyata perilaku jahiliyah masih ramai bersemi. Anda tahu dulu di masa jahiliyah, apa yang mereka lakukan? Perempuan telanjang, perempuan terbuka. Itu dikenal dengan masa jahiliyah di fase Mekah. Jadi mereka biasa tawaf telanjang, mereka berpenampilan terbuka aurat, transaksi riba, manipulasi data, semua yang buruk-buruk ini. Lalu datang Islam memperbaiki semua itu. Jadi itu bukan modern, itu kampungan malah. Itu klasik sekali. Itu masa jahiliyah. Islam datang menghapus semua itu. Mengangkat manusia kepada derajat yang sebenarnya. Saling menghormati. Tidak ada yang menzalimi satu sama yang lain. Kata beliau hari ini, ketika dunia menyebut dirinya modern, ternyata perilaku jahiliyah masih ramai bersemi. Fitrah dan jati diri kaum wanita dieksploitasi dengan selubung HAM, gender, seni dan keindahan. Jadi disuruh tampil. Penampilannya apa? Ya, lomba wanita tercantik dunia. Telanjang. Nggak pakai pakaian. Tunjukkan keindahan tubuhnya. Kan aneh. Ya. Dengan alasan itu kan hak asasi manusia. Biarin aja. Loh, hak asasi manusia. Ada agama yang memandu kita, saudaraku seiman. Agama datang memandu kita, mana yang boleh, mana tidak boleh. Kita tahu ada Tuhan kita, Allah SWT yang mengawasi. Ini semua hawa nafsu yang diikutin, akhirnya supaya menikmati kepada kaum wanita. Persamaan gender, padahal sebenarnya beda antara laki-laki sama perempuan, sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Ya. Mau dipaksakan seperti apa? Fitrahnya saja sudah beda, laki-laki dan perempuan. Makanya dalam syariat dibedakan. Karena ada siklus haid setiap bulannya, di saat itu mereka tidak sholat. Kalau umumnya 7 hari dalam 1 bulan, berarti ada dalam 1 bulan itu, ada 1/4 waktu tidak sholat. Laki-laki sholat terus. Beda nggak? Beda. Wanita bisa hamil, laki-laki bisa hamil nggak? Nggak bisa. Memang beda. Menyusui. Nggak bisa, harus wanita. Dan Allah berikan mereka cinta, suaranya lembut, suka dengan dandan, dengan bersih-bersih. Memang itu untuk nata rumah dan segala macam. Jadi memang itu fitrahnya. Jangan keluar dari fitrah ini. Lalu dengan alasan seni, maka boleh. Karena seniman boleh menggambar wanita tidak bertutup aurat. Kira-kira tujuannya apa? Coba Anda tangkap. Kalau ada gambar wanita tidak tutup aurat, kira-kira apa?
pamer keindahan. Dibayangkan oleh kaum laki-laki. Terjadi kerusakan-kerusakan yang luar biasa. Sementara kalau wanita ditutup, beda. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari salah satu penulis di Saudi. Ya. Di bukunya, dia mengatakan, salah satu hikmah daripada hijab adalah tidak adanya kejenuhan dalam rumah tangga. Kok bisa dirincikan oleh beliau penulis ini? Dia mengatakan, kalau seorang laki-laki keluar dari rumahnya, semua wanita berhijab. Istrinya pun berhijab. Masuk ke rumah, dia lihat penampilan yang berbeda. Pakai celana pendek depan dia, sebagai istri tentunya. Kita bicara istri. Pakai baju ketat, mungkin cuma pakaian dalam, mungkin bahkan tidak berbusana depan suaminya. Maka itu membuat suaminya makin sayang sama dia. Karena memang tidak ada wanita lain yang dia lihat. Tidak ada pilihan lain. Tapi di saat dia hidup di sebuah wilayah yang di sana terbuka, di sini terbuka, setiap saat dia membandingkan terus. Dan ini bisa mengurangi rasa suka dia pada istri. Makanya pernah ada seorang syekh di Jeddah. Dia kedatangan seorang laki-laki yang berkata begini. Syekh, saya tahun pertama menikah masih cinta sama istri saya. Tahun kedua, mulai dia punya anak, berubah. Tahun ketiga berubah lagi. Terus begitu. Sekarang sudah 10 tahun seperti sudah saudari saya sendiri. Saya seperti sudah tidak ada cinta lagi. Melakukan biologis pun hanya sekedar ya, karena kewajiban. Syekhnya balik bertanya, apa kau mau cintamu sama istrimu kembali? Seperti awal dulu? Kayak awal-awal menikah? Dia mengatakan iya. Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Ternyata dengan melihat banyak model-model wanita ini, membuat orang jadi dingin dengan istrinya. Ya. Kecuali yang Allah rahmati, mungkin ada sebagian orang yang dia ambil ide, dia kasih, oh istrinya ini loh, saya mau kau begini misalnya. Hanya sekedar ide saja, mungkin. Itu pun salah ya. Tapi di sini masih mungkin. Tapi umumnya tidak seperti itu. Kaum laki-laki yang keluar rumah, begitu keluar dari apartemennya, atau keluar dari rumahnya, pagar rumahnya, sudah mulai tetangga, dandannya seorang wanita, istri tetangga seperti ini. Di ujung komplek ada juga begini. Di luar komplek begitu. Di kantor tempat kerja. Di rumah makan yang dia makan. Dan seterusnya. Maka terbuka sekali pintu-pintu perzinahan yang memang diharamkan dalam Islam. Tapi kalau hijab ada, itu luar biasa. Makanya dia bilang tadi, kami wasiatkan, berhijablah wahai muslimah. Bukankah kau sudah tahu Allah perintahkan itu? Wahai para walinya, sadarlah. Penting ini, karena pengaruh terhadap kehidupan sosial besar sekali. Kalau seorang laki-laki keluar, ditemukan semua berhijab. Ya, maka beda sekali. Dan dia hanya nikmati istrinya di rumah nanti. Maka cinta dalam rumah tangga itu besar sekali. Jadi kebanyakan kendor dalam rumah tangga seperti itu. Laki-lakinya jelalatan matanya, perempuannya juga jelalatan juga di luar. Hanya membandingkan terus antara laki-laki yang dia tonton di sinetron, di film, di jalanan, di mall dengan suaminya. Tentu saja akan ada perbedaan-perbedaan. Bahkan bisa lebih secara fisik yang dia lihat dengan matanya dan dia pikirkan dengan pikirannya. Mungkin laki-laki itu lebih putih, lebih tinggi, lebih kekar, lebih humoris atau apalah. Sehingga suaminya jatuh di depan matanya. Coba kalau setiap muslimah menurunkan pandangannya, kalau dia keluar pakai hijab, dia menjaga hubungan, maka tentu dia tidak akan terpengaruh untuk hal seperti ini. Tapi kalau dia sibuk di Facebooknya, di Instagramnya, ya terus saja dia ikuti perkembangan, kenalan-kenalan sama orang, enggak kok saya cuma teman aja, cuma sahabat saja. Rusaklah semuanya. Rusaklah semuanya. Maka ini efeknya sangat besar. Perlu diperhatikan baik-baik ini. Lalu beliau mengatakan, saya ulangi, hari ini ketika dunia menyebut dirinya modern, ternyata perilaku jahiliyah masih ramai bersemi. Fitrah dan jati diri kaum wanita dieksploitasi dengan selubung HAM, gender, seni, dan keindahan. Yang memiriskan hati begitu banyak kaum muslimah yang terpedaya. Ini yang sangat kita sayangkan. Kalau kita ingatkan seperti ini, oh ini garis keras, ini kayaknya terlalu ekstrim gitu kan. Maka tidak asing di Indonesia muncul ibunya berhijab, anaknya tidak berhijab. Gak apa-apa, nanti aja. Ibunya, kalau anaknya berbuat dosa, ibunya tanggung. Ibunya meninggal, anaknya belum berhijab, ibunya tanggung juga dosanya. Ini bahaya sekali. Ayahnya tanggung semua itu. Tambah lagi sudah tidak berhijab, disafarkan ke luar negeri, nuntut ilmu, ke negara-negara non-muslim. Tambah hancur semua pergaulannya. La haula wa la quwata illa billah. Lalu beliau mengatakan,
kaum muslimin sekalian. Kita kembali ke halaman 90 di buku kita ya. Kaum muslimin sekalian, hati-hatilah terhadap kemarahan Allah. Lihatlah apa yang Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi perbuat terhadap Bani Israel. Bani Israel. Ketika mereka menyepelekan dan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka akhirnya terusir, terlaknat dan dimurkai oleh Allah SWT. Anda bisa baca dalam surah Al-A'raf ya. 163 sampai 167 menjelaskan tentang penduduk ya, negeri Ila yang mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Allah binasakan mereka. Banyak orang tidak sadar, rumah tangganya tidak langgeng justru karena loss di sini. Mereka tidak ingatkan istri untuk tutup aurat. Mereka melakukan kemaksiatan lah secara umum. Ini tidak boleh. Ya. Lalu beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah, hai para hambanya. Waspadalah terhadap segala hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Tolong menolonglah untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Salinglah menasihati satu sama lain untuk bertahan dalam kebenaran dan bersabar. Jadi, tolong menolong untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Itu harus kita tanamkan. Kebaikan. Tidak ada kebaikan teman-teman kecuali menerapkan apa yang Allah sudah perintahkan. Dan semuanya pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, dan seterusnya. Semua yang buruk-buruk dilarang. Menipu, bohong, mencuri, menggunjing, dan seterusnya. Tolong menolonglah untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Salinglah menasihati satu sama yang lain untuk bertahan dalam kebenaran dan bersabar. Karena Allah selalu menolong orang-orang yang bersabar, bertakwa dan selalu bersama mereka yang berbuat baik. Bersabarlah dan lipat gandakan kesabaran kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian akan mendapatkan atau menjadi orang-orang yang beruntung. Terlalu banyak ayat tentang masalah takwa ya. Di antaranya surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat 2, ayat 3. Ayat 4-nya di akhirnya, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan mudahkan perkara-perkaranya. Ayat 5-nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya ya, dan melipat gandakan balasan-balasannya ya. Dan sekian banyak keutamaan takwa itu sendiri. Artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaannya ya. Lalu terakhir beliau mengatakan, penulis memohon hidayah untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah menunjukkan kita jalan yang penuh bimbingan dan taufik dan menuju segala yang dicintai dan diridhai olehnya. Cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai penolong dan sebagai sandaran kita. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian manusia atau makhluk. Dan insya Allah kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang. Bahasan baru, nasihat untuk para wali, anjuran agar segera menikahkan anak perempuan dan mempermudah pernikahan mereka.